Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Anak-anakku, para peserta pesantren Ramadan 1446 Hijriah yang Bapak sayangi, Bapak cintai, semoga senantiasa Rahman Rahimnya Allah selalu menyertai kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrat iradah beliau, alhamdulillah pada kesempatan hari ini nggak kerasa kita sudah menginjak hari ke-14 Ramadan, ya. Kita sudah masuk setengahnya ya dari puasa kita. Semoga puasa yang kita lakukan mendapatkan pintu rahmat 10 tanggal 1 sampai tanggal 10 sebagai nuzulur rahmah, 11 sampai tanggal 20 nuzulul maghfirah, 20 sampai tanggal 30 itqum minanar. Dan semoga kita senantiasa bisa menyelesaikan puasa kita yang tinggal 16 hari lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat berserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan pada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiin, atba'i tabiin, serta kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini pasaran di bulan Ramadan 1446 Hijriah, pasaran kitab Akhlaqul Banin, yaitu akhlak keseharian kita, ya, baik itu kepada ibu kita, orang tua kita, khususnya ayah ibu, bahkan kepada guru-guru kita. Sebelum kita membuka ya pasaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama untuk lebih berkah acara kita hari ini, pasaran kita hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil idni ilma warzuq sadaqal. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pasaran kita pada hari ini. Silakan dibuka kitabnya semuanya, Akhlaqul Baninnya. Ya,
Dibuka babu rahmatul abi. Ya. Yaitu sitaya nomor rokmun sitata asyara, nomor ke-16. Ada semua? Teknis bacanya adalah satu kali, Bapak membaca satu kali, ikuti oleh kalian juga satu kali. Dilihat semuanya ya tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatul abi. Kasih sayang seorang ayah. Kana. Terbukti. Lirojulin waladun. Seorang anak laki-laki. Adnudun. Yang nakal. Wakam marotin. Dan sudah beberapa kali. Mana'ahu abuhu. Melarang. Ayahnya kepada anaknya. Min ida'il hayawani. Dari menyakiti binatang. Watulu'il asjari. Dan tidak memanjat pohon. Walakin. Dan tetapi. Lam yasma. Tidak mendengar. Itu walad. Kalamahu. Terhadap omongan ayahnya. Wadata yaumin. Dan ketika suatu hari. Doroba. Memukul. Seorang anak. Kitun. Kepada kucing. Pada fa'addohu. Maka menggigit. Alkitu itu kucing. Pirijlihi. Kepada kakinya itu walad. Hatta. Sehingga. Jarohaha. Melukai. Kakinya. Patawaja'a. Dan merasa sakit. Sadidan. Yang begitu sakitnya. Falam yastati. Maka tidak bisa itu anak. An yanama. Untuk tidur. Au yakula. Dan makan. Min sidatil wajhi. Dari sakitnya itu gigitan. Fada'alahu. Terus memanggil. Siapa abuhu. Ayahnya itu walad. Tobiban. Kepada seorang dokter. Wa khasira. Dan membayar. Alaihi ayahnya. Kasiron. Yang mahal. Li ujroti tobibi. Untuk membayar itu dokter. Watamami. Dengan harga. Adwiyati obat-obat. Walakin.
Tetapi abuhu ayahnya itu walad, lam yubali, tidak merasa rugi, bidalika, untuk membayar mahalnya bayaran dokter. Li'annahu, karena sesungguhnya, yuhibbu, ayahnya menyukai, ayastafi'a, untuk menyembuhkan, waladuhu, anaknya, syari'an, yang cepat. Wa ba'dahu muddatin, dan beberapa hari kemudian, ta'afal waladi, sembuhlah itu anaknya, pataba, teruslah bertaubat, min adatihi, dari kebiasaannya itu anak, al-qabihati, yang buruk, wa ahada, dan berjanji itu anak, abahu, kepada ayahnya, ala ayyamala, tidak akan mengulangi pekerjaan, daiman, selamanya, bin nasoihihi, dan akan mendengarkan nasihat ayahnya, wala yu'anidahu, dan tidak akan membantah perintah ayahnya, abadan, selamanya, hatta yaslama, sehingga selamatlah, minal ada, dari gangguan, wayang isa, dan hidup itu anaknya, firohatin, di dalam ketenangan. Oke, baiklah anak-anak, ya. Barusan kita sama-sama telah membaca, ya, akhlak, ada bagaimana kasih sayang seorang ayah. Untuk lebih lanjutnya silakan ada yang mau membaca di antara kalian dari Bapak mengarang harapan dari perwakilan putra siapa? Saya membaca, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatul abi, kasih sayang seorang ayah. Karena terbukti lirojulin, seorang pria, waladun, punjai anak, anudun yang sangat nakal. Wakam marotin, dan telah beberapa kali mana'a telah mencegah hu kepada itu walad, siapa abuhu bapaknya itu walad, min ida'il hayawani, dari mengganggu hewan, watulu'il asjari, dan memanjat pohon, walakin, dan tetapi lam yasma, tidak mendengar itu walad, kalamahu, kepada ucapan bapaknya itu si walad. Wadata yaumin, dan pada suatu hari, dorobat telah memukul itu walad, kiton, kepada satu ekor kucing. Paado, maka gigit itu kucing hu kepada si walad, al-kito, dengan gigitan, piri jelihi, di kakinya itu walad, hatta jaroha, sehingga melukai itu kucing kepada kakinya itu si walad. Patawajja'a, maka merasa sakit itu si walad, sadidan, yang sangat. Falam nyastati, maka tidak bisa itu si walad, ayyan nama, untuk tidur, au yakula, atau makan, min sidatil waj'i, karena sakit yang sangat. Fada'a, maka memanggil lahu, untuk si walad, siapa abuhu, bapaknya itu walad, tobiban, kepada dokter, wahosiro, dan membayar alaihi, kepada dokter, kasiron, yang banyak, di ajroti tobibi, untuk membayar dokter, wasamanil adwiyati, dan membayar obat-obatan. Walakin, akan tapi abuhu, seorang seakar bapaknya, lam yubali, tidak peduli, bidalika, dengan hal itu, li'annahu, karena sesungguhnya itu bapaknya, yuhibu, sangat mencintai, ayastafia, kesembuhannya, waladahu, kepada anaknya, sarian, yang cepat. Wabah ada mudatin, dan setelah beberapa saat,
ta'afa waladi sembuh itu walad. Fataba lalu bertobat itu si walad min ada tihil qabihati dari kebiasaan buruknya. Wa ahada dan berjanji itu walad abahu kepada bapaknya. Ala ayyamala ada karena mengamalkan daiman samanya binaso ihihi dengan nasihat-nasihat bapaknya. Walayu anida dan tidak akan mengulangi lagi itu si walad abadan selamanya. Hatta yaslama sehingga selamat itu si walad minal ada dari gangguan. Wa ya'isha dan hidup itu walad fi rohatin dalam kebahagiaan. Terima kasih Pena Nandam Paujan ya yang sudah mewakili dari santri putra. Sekarang untuk santri putrinya siapa yang mau? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatul abi kasih sayang seorang ayah. Karena terbukti lirojulin bagi laki-laki, waladun anudun anak laki-laki yang keras kepala atau durhaka. Wakam marotin dan sudah beberapa kali mana ahu melarangnya. Siapa abuhu ayahnya? Min idail hayawani dari menyakiti hewan-hewan. Watuluil asjari dan memanjat pohon. Walakin akan tetapi lam yasma dia tidak mendengar kalamahu terhadap perkataan ayahnya. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Ananda Lia yang sudah mau membaca mewakili santri putri. Di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Jadi ada sebuah cerita dalam adab ini, bagaimana dalamnya kasih sayang seorang ayah. Ya, beruntunglah bagi kita yang hari ini masih punya seorang ayah. Ya, seorang ayah itu pengorbanan walaupun dalam hadis Rasul kan ayah pangkat derajat seorang ayah itu hanya disebut 1 kali. Dan seorang ibu disebut 3 kali. Tapi perjuangan seorang ayah ketika kita sakit, ya, khususnya ketika kita sakit, pengorbanannya luar biasa. Di sini menggambarkan ada sebuah cerita seorang anak yang sangat keras kepala, bandelnya luar biasa. Pekerjaannya itu selalu apa? Menyiksa binatang, terutama kucing. Ya, tahu kucing? Punya kucing? Punya di rumah? Kucing itu adalah salah satu binatang yang sangat disayangi oleh Rasul. Rasul punya kucing, namanya ada yang tahu siapa namanya? Mauza. Itu kucing itu sangat luar biasa, sangat disayangi oleh Rasul. Ya, selain bisa mengusir tikus, ya, dan lain sebagainya, ternyata Rasul juga sangat menyayangi kucing. Nah, di sini kebiasaan seorang anak tersebut adalah menyiksa kucing. Ya. Yang akhirnya kucing itu juga punya perasaan, semakin kita sayang, kucing akan juga semakin sayang kepada pemiliknya. Betul nggak? Betul kan? Nah, tapi semakin kita keras ke kucing maka sebalik di sini kejadian. Ternyata dari kenakalannya membuat kucing itu marah. Dan apa yang terjadi? Digigitlah apa? Kakinya. Kaki siapa? Kaki si anak. Merasa kesal dengan kebiasaannya bahwa aku terlalu tertindas, aku juga binatang. Yang akhirnya marah, digigit, ya, digigit apanya? Digigit kakinya, yang akhirnya dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Merasakan apa? Merasakan sakit. Yang akhirnya seorang ayah walau bagaimanapun memanggil seorang tobibun. Apa tobibun? Seorang dokter. Berapapun biayanya, berapapun uang yang dikeluarkan, tidak ada harganya dengan anaknya untuk sembuh. Maka dokter dipanggil, obat yang begitu mahal pun dibeli, takut anaknya kena apa? Yang disebut rabies. Ya, yang akhirnya melihat pengorbanan seorang anak, anaknya merasa sadar bahwa selama ini perintah ayahnya tidak boleh menyiksa binatang, perintah ayahnya harus menyayangi kucing, ya, binatang apapun disayangi, yang akhirnya alhamdulillah anaknya setelah sembuh dia patuh turut kepada siapa? Kepada ayahnya. Tidak pernah membangkang.
Yang akhirnya apa? Yang akhirnya kehidupan anaknya karena menuruti selalu perintah ayahnya, ya, hormat terhadap ayahnya, tidak lagi pernah membangkang, tidak lagi menyiksa kucing, yang akhirnya kehidupan dia bahagia. Kehidupan dia tentram. Kucing yang senantiasa dia siksa terbalik selalu bersamanya. Nah, dalam pembelajaran ini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran, ya, dimanapun kita berada, apalagi di rumah kita mempunyai seorang binatang, sayangilah binatang tersebut. Jangan sampai kita menyiksanya. Paham ya? Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa binatang akan sayang kepada kita jika kita menyayangi binatang tersebut. Perlakukanlah binatang dengan sangat baik, dengan penuh kasih sayang. Maka insya Allah binatang tersebut juga akan merasakan kasih sayang kita sebagai anak, sebagai apa? Sebagai pemiliknya. Bahwa kita juga menyayangi binatang tersebut. Paham ya? Dari hikmah, kesimpulan dari adab pembelajaran kita hari ini, bagaimana kasih sayang seorang ayah. Oleh karena itu doakanlah, jangan lupa setiap setelah ba'da sholat, Allahumma gfirli wali walidayya warham huma kama robayani shogiro. Ya, hikmahnya patuhilah, karena kunci sukses itu takdim, mahabbah, ya. Takdim selalu mengagungkan orang tua, tidak pernah membangkang. Perintahnya adalah mutlak harus kita lakukan selama perintah itu ada sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hari ini, ya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan. Sekali lagi pesan dari pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama sayangi binatang yang ada di daerah kita, di rumah kita. Khususnya kalau kalian punya kucing, karena kucing akan merasakan apa yang diberikan oleh siapa? Tuannya. Yuk kita sama-sama, ya, tutup pengajian kita, pesan kita hari ini dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa biham asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya. Terima kasih, ya. Semoga semuanya sehat, ya. Puasa kita diberikan kelancaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.